Halo sahabat belajar, apa kabar? Kita ketemu lagi sebagai kelanjutan dari video sebelumnya yang membahas mengenai simulasi bagaimana membuat kurva atau mengadjust sebuah nilai. Hari ini kita akan melakukan studi kasus ya, untuk mencari solusi nilai ujian yang skewed atau condong ke suatu arah dengan pendekatan statistik kurva normal. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Yuk kita lanjut mencermati data dari nilai asli yang didapat hasil ujian. Yang pertama-tama kalau kita perhatikan grafik ini, terlihat parameternya minimumnya 72, maksimumnya 94, dan minnya di angka 87,94. Terlihat data mengumpul ke angka yang besar ya, skewed kiri ya. Nih, dan juga kalau lihat di grafik yang data-data di bawah ini, nilai jumlah A-nya 63, A-nya 26, B plusnya 26. Ini terlihat sangat menceng ya, menceng ke sebelah kalau dari sana sebelah kiri ya. Nah, ini akan kita coba dengan menggunakan dasar modus, median, dan mean. Yang sebenarnya ini secara teori juga sudah menunjukkan bahwasannya ini kurva yang skewed ya. Lalu kita coba mencermati grafik nilai ini ya. Kalau kita lihat kenapa bisa mengumpul di kanan, ada beberapa faktor yang menyebabkan hal ini terjadi. Yang pertama bisa jadi subjektivitas dari pemeriksa, minimnya pengawasan saat pelaksanaan ujian, kebocoran soal, model soal IC yang memang memiliki sifat terkadang memiliki subjektivitas yang cukup tinggi. Oleh karena itu nanti perlu dilakukan sedikit modifikasi. Beberapa solusinya yang dicoba ditampilkan di sini. Yang pertama, kita akan coba menggeser dulu kurva yang hasil ini ya, titik tengahnya atau minnya dan modusnya. Minnya akan kita geser ke tengah dengan menggunakan daftar nilai sebagai acuannya. Nah, nanti setelah itu kita lihat, baru setelah itu solusi yang kedua, langkah kedua, bisa pura supaya lebih objektif, bentuk model soal ditambahkan selain dengan IC juga bisa menggunakan soal pilihan ganda. Selanjutnya kita coba melakukan transformasi nilai. Kita tinjau dulu nilai transformasi nilai ini dari grafik atau tabel yang dimiliki oleh lembaga. Terlihat bahwasanya kisarannya seperti ini. Untuk nilai B minus 77,4 selisihnya 4, 75,79 selisihnya 4, 5B plus 80,84 selisihnya nilai 4, A minus 85 sampai 85 selisihnya 4. Tapi ada yang tidak fair di sini ya, 90 sampai 100 ternyata selisih nilai 10. Ini juga nanti bisa dijadikan salah satu bahan evaluasi. Kalau kita gunakan transformasi nilai angka ke nilai mutu ini sebagai acuan, maka kita lihat angka terkecil adalah 70 dan maksimal 100. Dari sini saja terlihat titik tengahnya adalah 100 kurang 70, 30 dibagi 2 menjadi 15. Artinya titik tengahnya 70 ditambah 15 berada di titik 85. Itu adalah titik tengah ideal ya, perpaduan antara mean, median, dan modus yang secara teoretik harusnya di sana. Tetapi meskipun tidak seluruhnya rapat, paling tidak selisih antara mean, modus, dan median kecil, dan posisi nilai tengahnya ada di angka 85. Oleh karena itu nanti kita akan coba geser kurva itu, besaran kurva yang tadinya condong banyak di sebelah kanan akan kita coba geser di angka 85. Tapi nanti juga kita akan simulasikan bagaimana kalau kita geser ke angka 80. Ide selanjutnya adalah memodifikasi aturan transformasi nilai agar semua huruf mutu memiliki selisih nilai yang sepadan. Perhatikan yang awalnya di sini nilai A itu selisih nilainya 10. Namun setelah ditambahkan nilai C, maka selisih nilai 95 dan 100 huruf mutu A menjadi 4. Hal ini menjadikan seluruhnya huruf mutu memiliki selisih yang sama. A few moments later. Supaya kita nggak ngawang-ngawang, kita praktek sedikit ya. Jadi tadi kita tentukan bahwasanya titik tengah idealnya adalah di nilai 85.
maka akan ada selisih nilai absolut 2,95. Maka seluruh kurva digeser sebesar 2,94 ya. Nah, oleh karena itu di sini terlihat misalnya kita adjust ya nilainya dari distribusi normal tadi yang sebaran nilai awalnya nilai 63 banyak mengumpul di nilai A, setelah digeser sebanyak 2,94, maka jumlah nilai A-nya menjadi 30 dan bentuk kurvanya menjadi seperti ini. Tapi bisa juga kita coba bagaimana kalau kita menarik titik tengah 80, meskipun ini tidak ada acuannya ya, karena acuannya yang tadi jelas 85 itu berasal dari 70 sampai 100 ya. Nah, kalau 80 seperti ini ya, bahkan nilai A-nya 0 ya, tidak ada. Jadi banyak mengumpul di nilai B dan A ya. Saya pikir kalau kita mengacu kepada titik yang tadi yang menggunakan standar transformasi nilai mutu ya, 85 kita gunakan. Nah, seperti ini nih. Jadi beberapa opsi bisa kita lakukan. Nah, seperti Oke, jadi nanti ini kita akan dapat algoritmanya. Intinya adalah ketika nilai itu menceng ke kanan atau menceng ke kiri itu ditarik ya. Jadi semuanya ditarik menuju ke tengah. Data itu ditarik secara fair menuju ke sebuah titik tengah yang sifatnya normatif yang sudah disepakati. Saya pikir itu ya yang perlu kita pahami. Baik, ini kurva dengan distribusi normalnya dengan data angka di atas yang di warna merah adalah sebaran nilai awal. Lalu setelah di-adjust dengan memasukkan nilai titik tengahnya 80, maka sebaran normalnya seperti ini berubah. Lalu kita lihat nilai tengahnya ya, jumlah nilai B plus dan A minus itu 3737 ya. Nah, nilai 80 bukan merupakan nilai yang kita rencanakan karena memang bukan berada antara 70 dan 100 ya. Tetapi yang ini selanjutnya yang contoh yang kedua adalah menggunakan nilai 85 titik tengahnya. Di sini terlihat bahwasannya nilai A-nya yang tadinya cukup besar menjadi 30 dan titik tengahnya berada di nilai B plus dan A minus sebesar 36 dan 56. Saya pikir dengan menggunakan pendekatan ini sudah cukup ya menggeser kurva yang tadinya menceng ya lebih ke kiri, karena prinsipnya adalah ingin mendorong semua ke tengah. Baik teman-teman, kita sudah di bagian akhir dari video ini ya. Jadi tujuan kita adalah ingin membuat agar nilai asli yang tadinya cenderung nilainya condong ke kanan, kita akan coba geser ya ke tengah sesuai dengan apa yang sudah dibahas di bagian sebelumnya. Algoritma yang digunakan pertama-tama inisialisasi dulu rataan atau mean-nya, median, dan modus. Lalu titik tengah idealnya itu kita berikan nilai. Dalam hal ini misalnya kita menggunakan nilai median, titik tengah idealnya adalah 85 yang asal usulnya sudah kita bahas di video sebelumnya. Lalu selisih ini adalah mean atau rataan dari nilai asli dikurangi titik tengah ideal ini ya. Terus jika nilai asli lebih besar daripada titik tengah ideal yang artinya kurvanya condong ke kanan, maka nilai yang baru atau nilai adjust ini nilai aslinya kita kurangin selisih. Selanjutnya jika nilai asli lebih kecil daripada titik tengah ideal yang artinya kurva condong ke kiri, maka justru nilai adjustnya kita tambahkan dengan selisih. Selain itu nilai adjust kita tidak berubah, tapi nilai adjust sama dengan nilai asli. Ini teman-teman yang perlu kita perhatikan algoritma yang dapat kita gunakan. Pada prinsipnya dalam video ini ada 3 solusi yang coba ditawarkan. Yang pertama adalah menggeser titik tengah mean ini menuju titik tengah ideal yang didasarkan dengan tabel transformasi nilai yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Terus yang bagian kedua adalah memodifikasi nilai agar meningkat kemampuan nilai itu menyerap objektivitas dari ujian, yaitu dengan cara menambahkan model soal selain dengan esai juga dengan pilihan ganda. Terus yang ketiga, solusi ketiga adalah melihat tadi di atas video sebelumnya sudah dibahas bahwasanya ada besaran nilai yang tidak normal, yaitu
selisihnya ada yang 10, yaitu nilai A. Oleh karena itu dibuat rata semua, selisihnya menjadi 4, 4, 4, 4 semua. Itu ya, jadi nilainya ada C. Itu 3 opsi dari secara data ya yang kita coba tampilkan. Terima kasih. Sebelum ditutup ada kata bijak, tanpa pengetahuan tindakan tidak berguna, dan pengetahuan tanpa tindakan adalah sia-sia. Abu Bakar. Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan. Salam belajar.